terang dari pribadi saya ragu pertama kali bahwa ini mungkin nggak di kota besar ini kita mengadakan jimpitan beras. Ya pertama kita pikir ini kota besar, orang Jakarta gimana sih, egonya kan tinggi-tinggi. Umat tetap menyampaikan, mengirimkan berasnya ini yang sudah terbiasa menjimpit ini, mereka mengantarkan ke gedung PSE. Jadi seperti sudah menjadi kebiasaan jadinya, Pak. Saudara-saudari, salam jumpa. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Kita masih dalam segmen inspirasi dan kreatif. Topik yang masih kita bahas adalah mengenai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan dinamika pastoral arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang sudah kita rencanakan, kita semua akan menjalani tahun 2023 ini sebagai waktu untuk mendalami ajaran sosial gereja, khususnya mengenai tanggung jawab kita untuk merawat dan mengembangkan kebaikan bersama. Nah, terkait dengan topik ini, kita mengingat bahwa masih banyak umat dan masyarakat di sekitar kita yang masuk dalam kategori lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas, atau yang sering kita sebut sebagai KLMTD. Nah, masih banyaknya umat dan masyarakat yang masih masuk dalam KLMTD ini membuat banyak pihak yang berpikir dan berusaha untuk membantu mereka dan memikirkan bagaimana sebanyak mungkin umat terlibat di dalam karya itu. Nah, salah satu lembaga, salah satu pihak yang selalu berpikir dan mengusahakan supaya umat prasejahtera itu terbantu adalah Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel. Mereka mengadakan program yang disebut dengan jimpitan beras. Nah, bagaimana sejarah munculnya gagasan jimpitan beras itu sehingga menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, bagaimana tata kelolanya, bagaimana supaya umat selalu bersemangat untuk terlibat aktif dalam kegiatan itu, dan kepada siapa beras-beras yang terkumpul itu kemudian disalurkan. Kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Gani Budiarko dan juga Bapak Hermanus Libertus. Selamat bertemu, Pak. Selamat jumpa. Apa kabar, Pak Hermanus? Puji Tuhan, sehat. Baik, Pak. Iya, puji Tuhan. Sekedar perkenalan sedikit mengenai kedua Bapak ini. Pak Gani Budiarko adalah Ketua Seksi PSE Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel untuk periode tahun 2023 sampai 2026. Kemudian Pak Hermanus Libertus, beliau adalah mantan Ketua Seksi PSE tahun 2008 sampai 2010 ya. Dengan kedua Bapak ini kita akan berbincang-bincang mengenai jimpitan beras. Nah, ini pertama-tama dengan Pak Hermanus nih. Kami ingin mendengar bagaimana sejarah awal tercetusnya ide atau gagasan mengenai jimpitan beras ini, Pak Hermanus.
Silakan. Terima kasih, Mas Pomo. Saya mulai dari awal ide untuk jimpitan beras ini dari kasus bencana banjir di Jakarta awal tahun 2000. Di mana saat itu kita berusaha membantu saudara-saudara kita di sekitar kita sini yang mendapat kesulitan pangan terutama. Nah, di situ kita terpikir, wah, kalau kita punya stok beras, kita nggak sesulit ini. Akhirnya kita minta bantuan ke KJ. Dari KJ kita dibantu 3 ton waktu itu. Waktu itu saya menjadi ketua wilayah. Nah, dari situ saya berpikir, gimana nanti kalau kita ini mengumpulkan beras dari warga-warga sekitar kita ini. Makanya puji Tuhan tahun 2008 saya dilantik menjadi ketua PSC. Di situ kita berembuk sama teman-teman bagaimana kalau kita mengadakan jimpitan beras. Dan itu mendapat support dari teman-teman saya di tim PSC, terutama dari Pak Mul Sabtono yang waktu itu menjadi wakil saya. Akhirnya tercetus di tahun 2009 pada saat acara momen Hari Pangan Sedunia. Di situ kita cetuskan bahwa kita mulai untuk mengadakan jimpitan beras dan mendapat support dari Romo Paroki, waktu itu Romo Julius. Sehingga kita mulai dari awal, yang mulanya kita ragu-ragu, tapi puji Tuhan bisa berjalan sampai saat ini. Ketika awal-awal digulirkan itu ada pertimbangan-pertimbangan atau ada pikiran dari teman-teman Bapak di seksi PSC bagaimana, Pak? Kalau terus terang dari pribadi saya ragu pertama kali bahwa ini mungkin nggak di kota besar ini kita mengadakan jimpitan beras. Tapi puji Tuhan teman-teman tim saya itu mendukung, Pak kita coba. Ternyata begitu awal kita mengadakan terkumpul 1,5 ton beras. Tetapi kalau boleh disampaikan itu, kenapa Bapak sendiri ragu-ragu, Pak? Apa yang menjadi keraguan-raguan Bapak itu? Ya pertama kita pikir ini kota besar. Orang Jakarta gimana sih? Egonya kan tinggi-tinggi. Tapi di sini kita diuji iman kita. Ternyata Tuhan campur tangan. Bukan kalau menurut mengandalkan ego saya, mungkin saya nggak akan jalanin itu ide-ide itu. Tapi karena teman-teman mensupport dan Tuhan campur tangan, hasilnya benar-benar wah di luar dugaan saya. Itu yang membuat saya makin terpacu untuk meneruskan ide ini. Nah, terkumpul 1,5 ton, itu berarti gambarannya seperti apa Pak? Respon umat menanggapi gerakan yang digulirkan oleh seksi PS itu Pak? Mereka antusias atau bagaimana? Antusias sekali. Dan itu makanya setelah dapat terkumpul itu kita mengadakan rapat intern tim teman-teman di PSE bahwa kita harus terbuka. Laporan ini terbuka, jadi penyaluran kita terbuka untuk menarik umat supaya antusias berpartisipasi bukan cuma sekali ini aja, untuk jangka panjang ke depan. Sehingga kita akan berjalan terus dengan dukungan umat dan campur tangan Tuhan. Itu yang dipentingkan, itu laporan. Distribusinya kemana? 1 kilo pun kita akan laporkan. Sebetulnya jimpitan beras itu seperti apa sih Pak? Awalnya itu kita begini, jimpitan beras itu kita misalkan masak secanting. Nah secanting itu kita ambil sejimpit, kita kumpulin di tempat, nanti 1 bulan kita serahkan bawa ke gereja. Nah itu yang istilah jimpitan itu dari situ. Ya, jadi mengambil sedikit Ya. dari beras yang dimasak, disisihkan hari demi hari, Ya. kemudian dalam 1 bulan terkumpul, dibawa ke Gereja. Oh begitu, luar biasa ini. Idenya sebenarnya sederhana ya Pak ya. Artinya setiap orang bisa melakukan itu, karena setiap orang kan pasti juga masak makanannya beras. Nah sekarang ke Bapak Gani. Bapak tahun 2023 ini dipercaya oleh Dewan Paroki untuk menjabat sebagai Ketua Seksi PSC Paroki. Apakah Bapak masih melanjutkan program yang sangat baik ini dan mengapa Bapak tetap melanjutkan? Baik Mas Pomo, kami dari kepengurusan yang saat ini tetap melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Hermanus. Kami punya 2 dasar pertimbangan. Yang pertama adalah dari program ini kita bisa mendapatkan stok beras yang sangat berguna bagi kami dalam mendukung pelayanan sosial kami. Dan ini benar-benar warisan yang sangat berharga dari Pak Hermanus.
Yang kedua adalah kami meneruskan ini karena tadi bahwa program ini juga mengajak umat untuk berpartisipasi, tidak perlu menunggu sampai harus istilahnya sampai harus kaya. Tapi dari setiap kita mau masak, kita bisa sisihkan sebagian. Jadi semangat berbagi ini yang mau tetap kita jaga. Iya, jadi tetap lanjut ya Pak Gani. Lanjut terus. Iya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Hermanus di awal-awal program ini bergulir, umat antusias, umat menyambut dengan baik. Apakah antusiasme umat itu juga masih tetap seperti yang dahulu, Pak Gani? Sekarang ini dalam jimpitan beras ini. Iya, sepengamatan saya dari awal tahun sampai sekarang itu masih berjalan dengan baik. Umat masih antusias, masih terus memberikan sumbangannya itu. Cuman memang waktu pandemi kemarin saja pun ketika kita tidak ada misa offline-nya, umat tetap menyampaikan, mengirimkan berasnya ini yang sudah terbiasa menjimpit ini, mereka mengantarkan ke gedung PSE. Jadi seperti sudah menjadi kebiasaan jadinya Pak. Jadi kebiasaan ini yang mudah-mudahan akan terus terjaga sehingga masih tetap kita bisa berkarya membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Iya. Nah, terkait dengan tata laksana jimpitan beras itu, apakah bisa dijelaskan bagaimana cara umat itu ikut terlibat di dalam kegiatan jimpitan beras itu? Apakah juga masih sama dengan yang dulu dilakukan ketika zamannya Pak Hermanus sampai sekarang atau ada perubahan, Pak? Masih sama. Jadi kita biasanya mengumpulkan itu di minggu ketiga setiap bulannya. Nah, biasanya di minggu kedua itu kita sudah umumkan. Kita ingatkan bahwa Bapak Ibu, minggu ketiga kita akan ada mengumpulkan jimpitan beras. Jadi supaya tidak lupa ketika ke gereja itu membawa hasil jimpitannya itu. Nanti pada saat minggu ketiga itu di setiap misa, sebelum misa itu kita sudah menaruh keranjang di dekat pintu masuk gereja yang itu masuk. Nah, umat itu sebelum masuk ke gereja, mereka akan menaruh jimpitannya itu di situ. Setelah kira-kira misa mulai dan kita tunggu biasanya sampai bacaan, baru itu petugas akan membawa ke PSE untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan di PSE, nanti kita tuang, kita campur. Nah, setelah kita campur, kita aduk, itu kita packing per 5 kilo dalam satu kantong. Jadi nanti beras-beras itu kita menyimpan sudah dalam bentuk packingan 5 kilo, Pak. Seperti itu. Iya. Tiap bulannya kira-kira terkumpul berapa di tempat itu yang sudah tersedia itu? Kurang lebih 400 kilo. 400 kiloan. Tetapi rata-rata kalau misalnya diakumulasi yang tersetor ke kantor PSI ada berapa banyak gitu Pak? Rata-rata 1 ton. 1 ton. 1 ton ya? Iya, per bulan. Jadi ada juga yang langsung menyetor ke Iya. sana juga tanpa lewat depan pintu gereja itu kali ya? Iya, bukan jimpitan tapi jemputan. Nah, itu. Ngirimnya 1 pickup. 1 pickup ya? Iya. Wah, luar biasa itu. Jadi kalau yang itu. umat biasa jimpitan, Iya. tapi kalau yang Yang punya lebih, mereka langsung. wah mereka pakai mobil ya. Iya. Antaranya ini betul-betul sebuah gerakan yang menyentuh hati banyak umat untuk bisa terlibat. Nah, setelah beras itu terkumpul, itu kemudian beras itu didistribusikan kepada siapa, Pak? Jadi kalau di paroki Meruya ini kita punya 160 warga prasejahtera yang setiap bulan kita berikan bantuan beras 5 kilo itu. Jadi 160
warga ini bukan hanya umat Katolik, tapi juga umat non-Katolik yang ada dalam wilayah paroki MKK ini. Jadi itu yang rutin, setiap bulan sudah pasti kurang lebih ya 800 kilo itu akan tersalurkan lewat yang rutin itu. Nah, yang sisanya 200 kilo inilah yang kita jadikan stok kita kalau ada kejadian-kejadian khusus lah seperti kebakaran atau banjir atau seperti kemarin ada gempa. Nah, itu kita bisa membantu dari yang stok yang 200 kilo kelebihan per bulan ini. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan tidak ada penumpukan stok beras yang sampai busuk, sampai jamur, sampai kutuan gitu ya Pak ya? Semuanya langsung perputarannya cepat. Iya. Dan kata Pak Hermanus tadi selalu ada laporan ya? Ada. Untuk transparansi ya? Iya. Laporan itu seperti apa Pak? Mengenai apa gitu? Jadi kita seperti ada kegiatan sosial atau pembagian kepada warga sekitar, kita tuh laporkan. Jadi setiap awal mau ada jimpitan, kalau waktu zaman saya masih belum ada video-video gini, masih masih flyer. Di flyer tuh kita bikin laporan bahwa bulan ini tuh kita salurin ini kemana, berapa kilo. Sehingga umat bisa melihat, oh jumlah beras yang masuk sekian, jumlah beras yang keluar sekian. Sehingga mereka berduyun-duyun untuk berbuat supaya kita jangan sampai kekosongan kas beras. Jadi cara pelaporannya seperti itu ya. Nah kalau sekarang? Kalau sekarang kita pakai sosial media Pak. Kita sudah punya Instagram, jadi kegiatan-kegiatan kita itu kita posting di Instagram. Dan di narasinya kita jelaskan bahwa yang kita salurkan berapa. Nah, kayak seperti kemarin kita bantu ke Koramil, mereka ada program pengentasan stunting, itu kita bantu juga nyumbang ke Koramil. Nah, itu kita berikan juga foto-fotonya ketika kita memberikan ke Koramilnya, dan dari Koramil kasih juga tuh foto lagi ke kami bahwa ini sudah kami bagikan ya. Nah, itu jadi di situ ada semua, jadi kelihatan. Jadi umat juga tahu bahwa oh benar ini ya Pak, yang kita kumpulkan ini benar-benar kita kepada yang membutuhkan tadi itu. Terkait dengan beras 5 kilo yang didistribusikan kepada umat itu Pak, sejauh ini yang Bapak pernah dengar, apakah ada respon-respon tertentu dari umat? Karena kan beras ini kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang beras harganya 9.000, 12.000, 15.000 dan macam-macam, dan kemudian kan dicampur. Umat kan pasti menerimanya macam-macam juga. Nah sejauh ini apakah Bapak pernah mendengar ada semacam protes atau keluhan atau bagaimana? Bisa Pak Gani, bisa Pak Hermanus nih. Baik, walaupun saya baru menjalankan jadi ketua, ternyata ketidakpuasan itu pasti ada. Jadi rata-rata itu ketidakpuasannya itu terkait dengan jumlah sebenarnya Pak. Jumlah dari packing ini, ada yang bilang kok bulan kemarin kayaknya penuh, kok yang bulan ini saya tuang cuma sedikit, nah kayak gitu. Tapi dari situ ya kita coba menyadarkan ke penerima bantuan lah bahwa bagaimanapun ini adalah rezeki yang sudah diberikan Tuhan. Jadi mari kita syukuri. Nah kalau memang ada kekurangan dari kami untuk melakukan packing ini, karena juga kita kan alatnya juga tidak seperti di pabrik ibaratnya. Jadi kami berikan penyadaran seperti itu sehingga mereka ya puji Tuhan bisa menerima, dan kita juga memberikan informasi bahwa apa yang mereka terima ini adalah sama dengan apa yang dimakan oleh umat-umat yang memberikan, karena ini jimpitan. Jadi apa yang dimasak oleh teman-teman kita sesama umat ini, sesama umat MKK ini, ya itulah yang dikumpulkan. Jadi dengan memberikan penjelasan itu puji Tuhan ya mereka akhirnya bisa menerima ya Pak ya. Kemarin sih memang, dan itu 1-2 orang wajar lah. Iya, ini kan sebuah inovasi yang muncul menanggapi situasi di zaman Pak Hermanus. Nah kalau dalam kepengurusan Pak Gani ini apakah juga ada rencana-rencana atau juga
inovasi-inovasi tertentu yang ingin dijalankan. Jadi di kepengurusan kami ini sejalan dengan program dari Keuskupan yang terutama Ayo Kerja dan Sabuk itu yang pembinaan UMKM itu. Untuk yang Ayo Kerja ini kami berusaha melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja ini apa. Nah, dari kebutuhan ini kita melihat dari umat MKK ini yang mau melamar pekerjaan ini membutuhkan pelatihan apa. Nah, ini yang kita berikan. Saat ini kami memberikan 2 pelatihan, yaitu pelatihan servis AC dan menjahit. Di mana pelatih-pelatihnya pun ini pemberi materinya adalah orang MKK juga dan tidak dibayar juga. Jadi mereka juga memang benar-benar sosial juga gitu loh. Dari 2 kegiatan ini, puji Tuhan sudah beberapa itu sudah bisa bekerja di tempat servis AC ataupun toko AC. Dan yang khusus menjahit ini mereka sudah bisa bekerja di pabrik garment rumahan lah. Tapi paling tidak mereka sudah punya penghasilan rutin yang bisa menopang hidup mereka. Itu program yang akan terus kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti sambil dilihat kebutuhan apalagi, nah ini akan kita cari apakah nanti harus memberikan pelatihan komputer atau apa, itu nanti kita akan sesuai hasil dari itu tadi Pak. Hasil data dari para pemberi kerja ini, kita melihat dari situ. Jadi tetap ada inovasi-inovasi tertentu ya, supaya ya pelayanan seksi PSC ini tetap relevan terus, menjawab kebutuhan dan keprihatinan umat. Nah, terakhir nih, kita bersyukur bahwa ternyata umat itu aktif terlibat dan antusias dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kepedulian sosial ini. Nah, Pak Gani dan Pak Hermanus, apa nilai-nilai iman yang bisa Anda rasakan, Anda petik dari keguyuban dan juga keantusiasan dari umat untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini? Terima kasih. Kalau saya lihatnya begini, waktu di era saya, kita coba melibatkan antara kita sebagai pemberi dan kepada umatnya sebagai penerima. Waktu itu kita kerjasama dengan LDD KAJ, dari KAJ, bahwa umat yang kita bantu, kita ajak bersama-sama untuk membungkusi beras itu. Sehingga walaupun itu mereka datang dari jauh, dari Muara Baru, dari Cilincing, yang bukan non-Katolik, tapi mereka mau ke sini untuk ikut mengantongin beras. Sehingga kita melibatkan mereka. Tujuannya itu antara pemberi dan penerima itu ada interaksi. Ya, ini loh prosesnya kita tuh, dari begini caranya kita untuk sampai ke tempat Bapak Ibu di sana itu. Kita dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit, terkumpul, mereka mengumpulkan. Nah, itu yang menguatkan saya, wah, jalin kerjasama ini mereka pun senang gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang mungkin menguatkan iman saya, yang pertama kali waktu saya punya ide, teman-teman punya ide untuk mengadakan jimpitan beras ini, keraguan tuh timbul. Bisa nggak sih di Jakarta kita mengadakan jimpitan beras di mana orang yang kita anggap egonya tinggi? Ternyata kalau kita berpikir dengan kemampuan kita tanpa memikirkan rencana Tuhan, itu tidak terbukti kok. Ternyata begitu awal kita mengadakan, hasilnya wah gitu. Sehingga saya di situ dibukakan mata saya bahwa campur tangan Tuhan itu ada. Selagi kita punya niat baik. Itu. Luar biasa Pak reaksinya. Pak Gani? Ya, kalau saya tadi Pak, dari yang sedikit-sedikit ini. Yang sedikit-sedikit ini tadinya kan kita juga berpikirnya bahwa kalau cuman ngasih sedikit ini, apa iya kita bisa berarti bagi sesama gitu kan? Apa yang kita lakukan sedikit ini, apa iya sih bisa berarti? Tapi ternyata setelah kita jalankan, setelah kita kumpulkan, itu menjadi satu berkat yang luar biasa. Jadi kita teringat kayak 5 roti 2 ikan. Iya, bahwa
Semuanya itu walaupun adanya sedikit, tapi kalau kita berikan dan kita pasrahkan kepada Tuhan bahwa ini kerelaan kita, itu luar biasa. Ternyata hasilnya seperti itu, bisa banyak sekali. Itu menguatkan kami untuk tetap menjalankan ini ya Pak ya. Luar biasa, luar biasa. Saudara-saudari, refleksi iman yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanus dan Pak Gani mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih Pak Hermanus, Pak Gani untuk kesempatan dan waktunya. Semoga karya-karya Anda diberkati Tuhan dan Anda selalu sehat dan terus bisa melayani. Ya. Tuhan terima kasih. Amin. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita akan mendengarkan peneguhan dan butir-butir inspirasi yang akan disampaikan oleh seorang romo berikut ini. Saudara-saudari, sharing dari Bapak Gani dan Bapak Hermanus tentang program jimpitan beras di Paroki Meruya sangat membantu kita untuk memahami mukjizat Tuhan. Ajakan untuk menyisihkan sejimpit beras pada saat umat menanak nasi untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan makanan ternyata sangat membantu orang lain yang pada saat yang sama kesulitan mendapatkan makanan. Program jimpitan beras adalah bentuk sederhana ungkapan solidaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Solidaritas umat melalui jimpitan beras mengingatkan kita bahwa mukjizat Tuhan memberi makan banyak orang yang lapar tetap terjadi hingga sekarang ini. Allah itu berbelas kasih, dan mukjizat terjadi saat kita juga tergerak oleh belas kasih Allah dan berperan serta untuk memberikan apa yang ada dalam diri kita dan membiarkan Allah menyempurnakannya. Akhirnya, pemberian kita yang tidak seberapa itu bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita turut serta dalam karya penyelamatan Allah, mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita berikan anugerah Tuhan yang kita miliki agar juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.